Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan mengisahkan alur cerita film yang berjudul Secret Weapon yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diangkat dari kisah nyata menceritakan tentang peluncur roket terkenal Soviet yang dijuluki Katyusha yang disimpan dengan sangat rahasia selama Perang Dunia Kedua. Salah satu mesin pembunuh unik ini telah tenggelam saat pasukan Rusia mundur secara tidak terduga. Sebuah unit khusus yang terdiri dari mantan atlet dikirim untuk menyelamatkan senjata rahasia tersebut agar tidak ditemukan oleh Jerman. Bagaimana keseruan perjuangan mereka? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Berawal dari diperlihatkannya seorang tahanan yang bernama Ermakov. Saat itu dia sedang dipanggil oleh petugas penjara militer Rusia. Ermakov adalah seorang kapten dari sebuah pasukan Rusia, namun karena dia melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, dia dijebloskan ke penjara. Namun saat itu pasukan Soviet mengalami kesulitan di medan pertempuran. Ermakov pun dilepaskan dan diberikan tugas khusus di mana dirinya akan ditugaskan untuk mencari keberadaan sebuah senjata yang bernama Katyusha. Karena sebelumnya rombongan pasukan Rusia yang membawa banyak senjata Katyusha yang sedang menuju ke garis depan pertahanan diserang dari udara oleh pasukan Jerman. Dan dari serangan tersebut rombongan pasukan Rusia yang membawa banyak senjata Katyusha berhasil ditumbangkan oleh pasukan Jerman. Dari peristiwa itu hanya tersisa satu senjata Katyusha yang masih utuh dari serangan tersebut. Namun senjata itu ditenggelamkan oleh operatornya di sebuah danau kecil di dekat sebuah desa, bermaksud menyembunyikannya dari pasukan Jerman yang sedang mengejarnya. Setelah itu Ermakov dipertemukan dengan operator tersebut yang bernama Sevris. Ermakov juga akan diberangkatkan dengan beberapa pasukan taruna lainnya yang memiliki keahlian masing-masing serta seorang penerjemah. Закончил Московский институт физкультуры. Setelah mereka berkumpul, mereka pun diberi arahan dari misi tersebut. Mereka harus segera mendapatkan senjata itu sebelum pasukan Jerman menemukannya dan membawanya. Dan jika dalam misi itu mereka menghadapi kondisi yang terdesak, mereka diperbolehkan untuk memusnahkan senjata tersebut. Mereka pun diberangkatkan dengan sebuah pesawat. Dan setelah mereka berada di titik lokasi yang telah ditentukan, mereka diterjunkan di sana dengan menggunakan parasut. Namun saat itu karena angin bertiup kencang, mereka terbawa angin menjauh dari lokasi senjata itu dan terpisah. Mereka pun berhasil mendarat, tetapi ada pasukan Jerman di lokasi tempat mereka mendarat. Sialnya Sevris tersangkut di pohon saat mendarat, dan saat itu pasukan Jerman juga mendekat ke lokasi mereka. Mengetahui itu Sevris pun segera melepas ikatan parasut itu. Pasukan Jerman melihat parasut bekas pasukan Ermakov yang mendarat. Karena hal itu, keberadaan mereka diketahui oleh pasukan Jerman yang saat itu berada di lokasi tersebut. Dan pasukan Jerman pun segera mencari mereka. Salah satu anggota yang bernama Anna mencoba mengalihkan perhatian pasukan Jerman yang sudah mendekat dengan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan Jerman agar teman-temannya bisa lari dan bersembunyi. Namun sayangnya Anna tertangkap oleh pasukan Jerman tersebut dan dibawa ke markas militer Jerman untuk diinterogasi. Di tempat lain Ermakov memerintahkan salah satu anggota mereka yang bernama Knis untuk menunggu rombongan pasukan yang terpisah dari mereka. Sementara Ermakov dan yang lainnya akan mencari mereka. Namun saat sedang menunggu, Knis bertemu dengan sekelompok pembelot yang mengira dirinya adalah pasukan Jerman. Оружие положи! Karena kalah jumlah, kelompok pembelot itu berhasil menjatuhkan Knis. Saat mereka akan mengubur Knis hidup-hidup, Knis berkata kalau dirinya bukanlah prajurit Jerman, tetapi dia adalah prajurit pasukan Rusia. Mendengar itu, mereka membiarkan Knis hidup dan membawanya sebagai seorang tahanan. И много вас тут таких разведчиков напрыгало. Di tempat lain, Ermakov telah bertemu dengan Sevris dan yang lainnya. Dan saat itu mereka mengatakan kalau Anna telah tewas ditembak oleh pasukan Jerman. Karena saat itu mereka mendengar suara tembakan pasukan Jerman dari arah Anna berada. Namun sebenarnya Anna masih hidup dan saat itu dia masih diinterogasi oleh pihak musuh.
Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke lokasi tempat senjata Katyusha berada. Namun saat mereka tiba di sana, mereka melihat senjata itu sudah tidak ada di sana. Ermakov berpikir senjata itu sudah ditemukan oleh pasukan Jerman, dan dia juga berpikir pasukan Jerman masih meletakkan senjata itu di desa terdekat di sana sebelum dibawa ke markas. Kemudian mereka bergegas mendatangi desa tersebut untuk mencari keberadaan senjata itu. Dan sesampainya di sana, mereka melihat banyak pasukan Jerman berada di sana. Dan ternyata dugaan Ermakov benar, kalau Jerman menyembunyikan sesuatu di desa tersebut. Pasukan Ermakov melaporkan hal tersebut ke pusat komando lewat telegram. Dan pihak musuh saat itu tiba-tiba menangkap sinyal telegram dari pasukan Ermakov. Di tempat lain, Anna diinterogasi perihal misi apa yang sedang mereka jalani dan berapa banyak anggota yang bersamanya. Anna mengaku kalau dirinya adalah orang Jerman. Namun sayangnya mereka tidak mempercayai Anna karena saat itu mereka sudah berhasil mendapatkan sinyal telegram pasukan Ermakov yang sedang berkomunikasi dengan pusat komando tentang misi mereka. Karena itu Anna pun akhirnya dieksekusi mati. Di tempat mereka bersembunyi, pasukan Ermakov diserang dari udara oleh pasukan Jerman. Karena Jerman sudah mengetahui posisi mereka dari sinyal telegram yang mereka tangkap. Namun beruntung mereka masih selamat. Di tempat lain, kelompok pembelot yang membawa kenis mendatangi rumah warga sipil dan meminta makan di sana. Dan saat salah satu dari mereka sedang menggeledah tumpukan jerami di sana, mereka menemukan dua orang kakak beradik yang bersembunyi di balik tumpukan jerami tersebut. Kakak beradik itu bernama Larissa dan Lewa. Mereka berdua ditemukan oleh pemilik rumah itu di tumpukan jerami miliknya. Karena pemilik rumah itu kasihan melihat keadaan mereka berdua, dia pun membawanya pulang ke rumahnya. Namun karena kelompok pembelot itu memiliki tujuan yang sama, yaitu bertahan hidup dari masa peperangan saat itu, mereka mengajak Larissa dan adiknya untuk bergabung bersama mereka. Larissa dan adiknya pun setuju untuk ikut bergabung bersama mereka. Padahal itu hanya tipuan mereka saja. Mereka sebenarnya memiliki niat buruk kepada Larissa karena kecantikan Larissa membuat mereka berniat melakukan hal-hal yang mengaduhaikan. Saat mereka sedang membuat kemah untuk beristirahat sementara di hutan, adik Larissa diminta untuk mencari kayu bakar. Dan tiba-tiba melihat itu, Kenis meminta salah satu anggota dari kelompok pembelot tersebut untuk melepaskan ikatannya. Karena dia juga menganggap kalau tindakan teman-temannya sudah kelewatan, dia pun melepaskan ikatan Kenis. Dan saat itu juga Kenis langsung menghabisi kelompok pembelot tersebut. Setelah kejadian itu, mereka pun mengubur jasad adik Larissa dan melanjutkan perjalanan. Kenis mengajak mereka untuk mencari rombongan pasukannya yang terpisah. Ermakov memerintahkan salah satu anggotanya yang bernama Altinov untuk memancing keluar pasukan Jerman yang berada di desa dengan memberi sinyal telegram di tempat yang berbeda. Setelah berhasil memancing pasukan Jerman dengan sinyal telegram, beberapa pasukan Jerman di desa itu segera mendatangi lokasi sinyal telegram yang tertangkap. Setelah itu, Ermakov berencana menculik salah satu warga desa di sana yang diduga mengetahui keberadaan senjata Katyusha yang disembunyikan oleh pasukan Jerman di desa tersebut. Tetapi mereka harus menyamar menjadi tentara Jerman untuk memasuki desa itu. Beruntung ada dua prajurit Jerman yang saat itu berada dekat dengan mereka. Mereka pun langsung menghabisi kedua pasukan Jerman itu dan mengambil seragamnya. Dua anggota Ermakov ditugaskan untuk menyamar. Dan mereka berhasil menculik warga sipil yang diduga mengetahui lokasi keberadaan senjata Katyusha di desa itu. Tetapi salah satu prajurit Jerman mengetahui kalau ada dua prajurit yang mencurigakan yang membawa warga di sana menjauh dari desa itu. Dia pun melaporkan hal tersebut ke perwiranya. Kemudian mereka memeriksa rumah warga tersebut dan melihat prajurit mereka yang berada di sana sudah tewas. Warga sipil itu bernama Kojik. Dia mengatakan kalau senjata itu berada di dalam gudang penyimpanan yang berada di desa tersebut. Вот в этот амбар они машину-то и поставили. Di markas Jerman, salah satu perwira Jerman sudah menyadari kalau sebenarnya pasukan Ermakov sedang mengincar dan ingin merebut senjata Katyusha. Mereka pun memutuskan untuk segera membawa senjata itu ke Berlin. Mengetahui hal itu, Ermakov memerintahkan salah satu anggotanya yang bernama Galif untuk memasang bahan peledak di jembatan yang akan dilalui oleh pasukan Jerman yang akan membawa Katyusha.
Setelah Galif berhasil memasang bahan peledak di bawah jembatan itu, Galif pun segera pergi dengan lewat sungai dengan berkamuflase menggunakan sebuah ranting. Namun sayangnya setelah berhasil memasang bom tersebut, saat Galif ingin kembali ke daratan, prajurit Jerman yang melihat dan curiga dengan ranting yang berjalan itu langsung menembakinya. Galif pun tertembak di bahunya, dan karena tembakan itu kabel detonator bom juga terputus. Galif pun harus kembali ke bawah jembatan untuk menyambungkan kabel bom tersebut. Namun saat berada di bawah jembatan, darahnya terus mengalir keluar dan mengalir bersama aliran sungai yang membuat pasukan Jerman mengetahui keberadaannya. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, Galif pun memutuskan meledakkan jembatan tersebut bersama dirinya sebelum mereka melewati jembatan itu. Karena jembatan itu telah rusak, pasukan Jerman yang akan membawa Katyusha ke Berlin terpaksa harus menunda keberangkatannya hingga jembatan selesai diperbaiki. Ermakov yang tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk melenyapkan Katyusha meminta masukan kepada pasukannya. Dan di sana Kojik berkata kalau di dekat desa mereka ada sebuah danau yang sangat besar dan sangat dalam. Tidak ada yang bisa selamat jika sudah tenggelam di danau itu. Mendengar itu, Ermakov pun berencana akan merebut Katyusha saat malam hari dan akan menenggelamkan Katyusha di danau tersebut. Malam harinya mereka pun menjalankan aksinya. Mereka berhasil memasuki gudang itu dan saat akan menjalankan mobil yang membawa Katyusha, ternyata mesin mobil itu tidak bisa hidup. Sevris mencoba memperbaiki mobil itu. Pasukan Jerman yang berjaga yang akan masuk ke gudang itu langsung ditembak oleh dua anggota Ermakov. Mendengar keributan di gudang, pasukan Jerman yang lain menyadari kalau pasukan Ermakov sedang berada di gudang itu. Anggota yang diperintahkan untuk menjaga pintu keluar dari gudang itu mencoba melawan serangan dari pasukan Jerman yang mendekat. Namun mereka tidak kuasa menahan serangan dari pasukan Jerman dan mereka pun tertembak. Mereka berdua memutuskan untuk meledakkan diri mereka dengan sebuah granat saat pasukan Jerman mendekati mereka. Berkat mereka berdua, Ermakov dan Sevris berhasil membawa kabur Katyusha dari gudang itu. Namun di tengah perjalanan ketika akan menuju danau, mobil tersebut kehabisan bahan bakar. Kemudian mereka mendorong mobil itu masuk ke dalam hutan agar tidak terlihat sementara oleh pasukan Jerman sampai mereka mendapatkan bahan bakar. Setelah mereka berhasil menyembunyikan mobil itu, Kojik diam-diam lari dari mereka. Dan saat Kojik akan kembali ke desanya, pasukan Jerman yang sedang mencari pasukan Ermakov tidak sengaja bertemu dengannya. Karena mereka mengenali Kojik dan mengetahui Kojik sempat membantu pasukan Ermakov, mereka mengancam akan menembak kepalanya jika tidak memberitahukan di mana keberadaan pasukan Ermakov saat itu. Kojik pun memberitahu posisi pasukan Ermakov dan pasukan Jerman langsung mendatangi tempat pasukan Ermakov berada saat itu. Mendengar suara tembakan, Knis yang berada tidak jauh dari sana langsung menghampiri arah suara tembakan tersebut. Kojik yang saat itu melihat bahan bakar mobil Jerman bocor langsung menampung bahan bakar itu dengan ember. Namun saat akan memberikan bahan bakar itu ke Ermakov, Kojik ditembak oleh perwira Jerman di sana. Knis yang baru tiba di sana langsung menembaki pasukan Jerman tersebut. Sie bleiben. Die Verstärkung kommt. С подмогой! Рядовой Мушкин! Mengetahui mereka membutuhkan bahan bakar, Larissa dan Knis mendatangi rumah Pak Tua pemilik jerami untuk meminta bahan bakar di sana. Dan setelah itu, Knis kembali ke pasukan Ermakov dan meminta Larissa tetap berada di sana. Knis berkata akan menjemputnya setelah peperangan selesai. Mereka pun berhasil mengisi bahan bakar mobil itu dan menjalankannya. Knis dan anggota pembelot yang bersamanya melindungi Ermakov dan Sevris yang membawa pergi Katyusha dari pasukan Jerman. Mereka berdua mengalihkan perhatian para pasukan Jerman itu. Saat Knis sudah terpojok, beruntung Altinov datang dan menembak perwira Jerman itu. Namun saat Altinov sedang melihat kondisi Knis, tiba-tiba Живой, живой. Наши где? Ermakov dan Sevris yang sudah dekat dengan danau yang mereka tuju terkepung oleh para pasukan Jerman yang sudah mengetahui rencana mereka. Ermakov dan Sevris pun tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun saat itu Ermakov melihat peringatan pelang ranjau di sana
Dan akhirnya Ermakov dan Sevris memutuskan untuk meledakkan Katyusha dengan ranjau di sana bersama mereka. Kenis, anggota yang satu-satunya selamat dari misi itu, kembali ke rumah Patua Jerami untuk menjemput Larissa. Entah mau dibawa kemana itu Larissa, dan film pun selesai. Gimana filmnya mas bro? Seru nggak? Endingnya menurut saya epic sih ya. Nggak nyangka kirain mereka berdua mau ngapain gitu setelah terpojok. Ternyata bunuh diri keranjau dong. Kirain mau ngasih pasukan Jerman Kinderjoy gitu biar damai ya kan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, contohlah sikap Kenis yang maju terus pantang mundur kalau udah lihat cewek cantik. Saya mantan suami Larissa beserta jajaran Underline Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.